yang jadi pertimbangan apa sih? Apa yang jadi pertimbangan buat mending milih kontrak apa mending KPR? Apa sih yang jadi pertimbangan gitu loh, baiknya gimana? Nah, jadi saranku tetap at the end-nya itu kamu harus punya. Kenapa? Karena kamu beli rumah itu nggak cuma beli rumah. Kamu beli rumah itu sebenarnya memboost kamu punya financial confidence, kepercayaan diri kamu akan uang. Hey, gue bisa beli rumah loh. Pembelian rumah bisa menjadi sesuatu pembelian terbesar dalam hidup kamu, betul nggak? Ya. Betul. Nah, dan gue bisa lo beli rumah segitu dengan usaha gue sendiri, ya kan? Like it's something, right? Dan itu akan memboost financial confidence kamu gitu. Terus ketika kamu mau beli rumah, jalannya nggak cuman beli selesai kayak beli kacang gitu loh, nggak seperti itu. Kamu mau beli rumah, kamu harus siapin DP-nya. Caranya gimana cara siapin DP-nya? Terus kamu bagaimana dealing dengan penjual rumahnya? Bagaimana dengan mencari rumah yang baik? Bagaimana mendapatkan rumah dengan harga terbaik dan segala macam? Itu kan kamu perlu pelajarin. Jadi skill personal growth kamu akan meningkat juga gitu loh. Nah, kalau ngontrak nih, jadi gini, ada cerita satu menarik kayak gini. Aku tanya, jadi temanku bilang kayak gini, dia gaji 8 juta. Oke, kamu gaji 8 juta. Dia sekarang sewa apartemen. Kamu sewa apartemen berapa? 2,5 juta. Oke, coba hitung harga apartemen yang studio berapa? 250 juta. 250 juta cicilannya 2,5 juta juga. Kamu pilih sewa atau beli? Langsung beli. Langsung beli. Simple as that. Paham nggak? Kamu sewa sama beli sama harganya. Nggak ada bedanya gitu loh. Iya, tadi kan Mas bilang kan mending beli kan? Ya. Ya sama halnya kayak kita mau beli barang tapi itu barang itu benar-benar kayak primer, kayak motor gitu contoh. Jangan motor dia masih kayak tadi tempat tinggal ya. Iya, kayak kita kan harus butuh tempat tinggal. Jadi kita kan harus sewa gitu, kayak terpaksa harus sewa gitu. Ini maksudnya dia nggak cukup langsung beli. Kayak kan harus nabung kalau gitu-gitu. Jadi Iya. Iya, Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, kamu sewa dulu aja, nggak apa-apa. Iya, berarti kayak gitu emang harus sewa dulu kan? Awal-awal nggak apa-apa. Nah, jadi pertama, memang kita harus susun ya, kita harus susun rencana finansial kita. Finansial itu kita nggak pernah diajarin di sekolah. Kamu mau sekolah ekonomi pun, mau sekolah bisnis pun nggak diajarin secara financial education ini gitu. Nah, kamu perlu pelajarin. Jadi kamu perlu susun strateginya. Jadi misalkan, oke, aku sewa, terus kemudian sampai kapan nih rumah yang di mana supaya aku bisa milikin gitu loh, ya kan? Jadi strateginya banyak. Di sini ada satu contoh si Bu Parti juga, karyawanku yang ketiga itu namanya Bu Parti. Si Bu Parti ini dia suatu hari datang ke aku, dia bilang, kok Erik, aku udah capek banget nih ngontrak rumah terus, jadi capek jadi kontraktor, dia bilang, pindah-pindah kontrak.